Konnichiwa Omara. Makasih udah klik video ini. Mohon bantuannya untuk kesediaannya meninggalkan like, komen, dan bantu channel ini agar lebih berkembang lagi ke depannya. Supaya Mimin juga semangat dalam membuat konten seputar dunia Naruto dan Boruto. Tonton juga video-video sebelumnya ya. Cerita dimulai dengan ekor 10 mengamuk dan berusaha menghancurkan dunia sampai akhirnya Hagoromo dan Hamura mengurung hewan buas raksasa tersebut menggunakan Chibaku Tensei, membentuk bulatan tanah raksasa dan menjadi apa yang dinamakan bulan oleh manusia. Kedua saudara itu kemudian membagi tugas agar menjaga kurungan sang ibu. Dikisahkan kalau cakra ekor 10 disegel ke dalam Hagoromo, sementara itu kulitnya yang disebut sebagai Gedomazo ditaruh di bulan. Lalu Hamura bersama sebagian klan Otsutsuki yang sudah tinggal di bumi berpindah ke bulan agar bisa menjaga Gedomazo. Itulah awal mula dari semua ini. Kawaki kekuatan yang dimiliki oleh shinobi di dunia ini hanyalah sebagian kecil dan tiruan daripada Shinjutsu itu sendiri. Secara tidak langsung yang kita lawan sekarang adalah kaki tangan dari mereka yang pernah berkuasa di bumi ini. Kawaki pun kemudian berkata, "Sial, mendengar ucapan itu mungkin lebih baik kita bekerja sama sekarang hingga pertarungan ini selesai dan kita bisa bertarung dengan bebas lagi nantinya." Namun pemandangan pun kemudian berubah. Kali ini di mana terlihat Jura tengah membaca semua buku yang dia dapatkan di dunia ini dan dia benar-benar tidak menemukan sesuatu yang tengah dia cari. Kemudian Jura mengumpulkan ketiga Shinju lainnya, Hidari, Matsuri, dan B. Lalu berkata kepada mereka, "Kelihatannya sudah saatnya kita bertemu dengan Uzumaki Naruto. Dari semua buku-buku ini tidak ada yang dapat memuaskan pengetahuanku akan dunia ini. Semakin aku membacanya maka semakin pula banyak pertanyaan di kepalaku yang muncul. Jadi lebih baik kita langsung saja menuju sumber pengetahuan ini semua, yaitu Uzumaki Naruto. Bersiaplah, akan kami segera datang Konoha." Saat ini di mana kehidupan terlihat benar-benar dalam kesibukan pasca serangan dari para musuh, banyak ninja yang tengah memperbaiki kerusakan. Di saat itu pula banyak orang yang tengah mengamati dan meneliti tentang pohon Shinju. Di mana benar-benar informasi ini hanya terbatas, namun berdasarkan ucapan dari Sarada bahwa mereka semua masih hidup sebab cakra dari setiap orang yang menjadi pohon masih mengalir. Hingga terjadi sesuatu yang aneh di mana terlihat sebuah pohon yang merupakan perpaduan dari warga biasa dan Sumaka tiba-tiba saja layu. Hal ini membuat peneliti di sana menjadi bingung lalu mendatangkan Sarada yang merupakan seorang Uchiha. Kemudian dengan saringannya Sarada memeriksa pohon itu dan ternyata cakra yang mengalir dari tubuh warga biasa itu terhenti. Yang secara tidak langsung menandakan kalau orang tersebut dikatakan telah kehabisan cakra dan mati seketika. Momen ini membuat semua orang yang ada di sana menjadi bingung dan panik. Sebab mereka tentu tahu kalau setiap orang memiliki cakra yang berbeda-beda. Sarada kemudian berkata dalam hati, "Boruto, harus berapa lama lagi kita menunggu? Kalau terus seperti ini, maka bisa dipastikan semua warga biasa dan shinobi kelas rendah pasti akan segera mati. Kumohon Boruto, cepat temukan solusinya. Lalu ayah mungkin dia akan baik-baik saja, tapi apakah 2,5 tahun terperangkap dalam pohon tidak bahaya? Tentunya hal ini akan memiliki resiko. Yang kutahu ayah bukanlah shinobi biasa, kalau orang yang terperangkap itu bukanlah ayah. Pasti dia udah lama mati. Kumohon Boruto, segeralah datang dan berikan kami solusi." Lalu di tengah kota yang tengah panik terlihat satu orang melayang di udara. Di mana dengan terik matahari membuat semua orang yang melihatnya menjadi bingung. Hingga satu warga di sana berkata lihat ada yang terbang di udara. Seketika Sarada menoleh dan menganggap kalau itu Boruto. Namun bukan Boruto yang dia lihat, tetapi sosok monster yang benar-benar mengerikan di mana Shinju Jura muncul di tempat itu dan Sarada berkata, "Sial, ini bukan Boruto, apakah dia salah satu Otsutsuki atau mungkin dia adalah sosok Shinju yang Boruto ceritakan kepadaku kemarin. Lantas apakah dia kesini karena mencari Boruto atau kesini untuk mengincar Kawaki?" Shinju Jura kemudian berkata, "Sungguh sebuah desa yang tentram sekali wahai penduduk Konoha. Beritahu aku di mana Uzumaki Naruto." Seketika salah satu warga pun berbicara, "Tuan Hokage ke-7 telah lama mati di tangan Boruto Uzumaki." Seketika Shinju Jura kemudian berucap, "Berhenti mempermainkanku, kalian hanyalah makanan yang kami lahap kapanpun kami mau, lebih baik jangan sembunyikan Uzumaki Naruto. Kalau kalian masih ingin hidup di planet yang kalian cintai."
Sedikit lebih lama seketika Sarada sadar. Sial, ini bukanlah sesuatu yang bagus. Cakranya benar-benar luar biasa kuat. Jika terus seperti ini, seluruh warga desa di sini akan berada dalam bahaya. Aku harus melakukan sesuatu. Sarada kemudian angkat bicara dan berucap, apakah menurutmu Tuan Hokage ke-7 masih hidup? Shinjujura yang tengah terbang kemudian berucap, tentu saja aku masih bisa merasakan cakranya samar-samar. Tapi entah di mana dia berada sekarang, mungkin dia berada di dimensi lain. Tetapi masih berada di dekat sini. Sarada lalu mengambil keputusan sebab dia tidak bisa membiarkan situasi berbahaya bagi seluruh warga desa Konoha. Kau benar, bagaimana kalau kau tanyakan hal itu kepada Kawaki? Shinjujura kemudian berucap, sial, dasar bocah kecil. Ternyata kau sudah bisa melakukan teknik dari Isiki. Dimensi Dekokuten HM kurasa itu cukup menarik. Shinjujura kemudian menambahkan, baiklah Uchiha muda. Terima kasih atas bantuanmu. Kurasa memang aku harus menemukan Kawaki, jadi akan kubiarkan kalian hidup sedikit lebih lama. Kemudian Jura mengayunkan tangannya di udara dan seketika terbentuklah sebuah Sumato. Yang mana dengan Sumato itu muncullah 3 Shinju lainnya yang keluar dari sana, yaitu Hidari Beg dan Matsuri. Melihat cakra yang benar-benar gila meningkat di sekitar Jura, Sarada kemudian benar-benar ketakutan dan berucap, apa-apa-apaan ini? Apakah mereka ini benar-benar monster cakra? Ini cakra yang benar-benar di luar nalar. Bahkan ini lebih besar dari semua cakra yang pernah aku lihat dan rasakan. Sarada lalu kemudian berteriak ke arah warga yang ada di sana, semuanya lari. Seketika terlihat Hidari Matsuri dan Bak mulai menyerang desa Konoha.